Halo semuanya, saya akan membahas film Amerika tahun 2006 bergenre komedi fiksi berjudul Idiocracy. Film ini berlatar tahun 2005. Di awal film diceritakan bahwa evolusi manusia berada pada titik perubahan. Sebagian besar peneliti memprediksi bahwa masa depan manusia akan lebih maju dan lebih pintar. Tapi seiring berjalannya waktu yang terjadi sebaliknya, malah bertambah bodoh. Hal ini dikarenakan orang-orang jenius enggan memiliki anak karena kesibukan mereka, sedangkan orang-orang bodoh memiliki banyak anak. Begitu terus dari generasi ke generasi. Di dalam perpustakaan sebuah markas militer, seorang penjaga perpustakaan Angkatan Darat bernama Kopral Joe diperintahkan oleh atasannya untuk menjadi bagian dari sebuah eksperimen penting. Joe menolaknya karena dia ingin menjadi penjaga perpustakaan sampai dia pensiun. Dia lebih suka mengerjakan pekerjaan dia saat itu, yaitu duduk dan menonton televisi. Namun dia tidak punya pilihan, dia tetap harus mengikuti perintah. Dalam suatu ruangan rapat, beberapa pejabat tinggi militer sedang membahas eksperimen hibernasi manusia. Jenderal Collins menyampaikan presentasi bahwa para ilmuwan telah menemukan kotak hibernasi yang dapat menyimpan manusia dan dibekukan untuk waktu yang tidak terbatas. Sebagai percobaan pertama, mereka memilih Joe karena dia adalah orang biasa, tidak pintar, belum menikah, bahkan orang tuanya sudah meninggal dan dia anak tunggal. Jadi, jika terjadi sesuatu yang salah dengan percobaannya, tidak akan ada yang mencarinya. Mereka juga membutuhkan seorang wanita untuk percobaan ini. Tetapi karena tidak ada kandidat yang sempurna di markas mereka, maka Collins memilih seorang PSK bernama Rita. Dia menunjukkan kepada yang lainnya foto dirinya dengan manajer Rita yaitu Upgrade. Mereka berpesta bersama, membuat semua orang yang melihat foto itu merasa tidak nyaman. Collins mengakhiri presentasi dengan mengatakan kalau Joe dan Rita akan dimasukkan ke dalam kotak hibernasi besok dan percobaan akan berlangsung selama 1 tahun. Karena eksperimen ini sangat rahasia, orang-orang yang hadir di ruangan rapat itu harus merahasiakannya dari siapapun. Keesokan harinya di ruang tunggu, Joe dan Rita bertemu. Joe memperkenalkan dirinya dan bertanya apa pekerjaan Rita. Rita berbohong dengan menjawab kalau dia adalah seorang pelukis. Dia tidak ingin Joe mengetahui kalau dia adalah seorang PSK. Ketika mereka akan dimasukkan ke dalam kotak hibernasi, tiba-tiba Rita berteriak ketakutan dan berusaha untuk bangun, tapi Joe meyakinkan dia kalau kotak hibernasi ini aman dan para ilmuwan tahu apa yang mereka lakukan. Dia menambahkan kalau mereka hanya berada di dalam kotak selama 1 tahun, jadi semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya mereka dikunci di dalam kotak hibernasi. Proyek hibernasi manusia ini adalah salah satu proyek paling ambisius yang dikerjakan pihak militer dan sangat rahasia. Suatu hari, Colin ditangkap karena terlibat prostitusi bersama dengan Upgrade. Setelah Colin ditahan, semua skandal besar terungkap. Markas militer ditutup dan dihancurkan. Semua proyek dilupakan begitu saja. Nasib buruk untuk Joe dan Rita, tapi lebih buruk lagi bagi umat manusia. Selama Joe dan Rita tidur bertahun-tahun, manusia menjadi semakin bodoh. Grafik kecerdasan manusia menurun setiap tahun. Beberapa orang berharap bahwa rekayasa genetika dan sains akan dapat memperbaiki tren ini. Tapi sayangnya tidak, karena para ilmuwan terpintar di dunia fokus pada penelitian bagaimana mengembalikan rambut yang rontok dan mempertahankan ereksi. Tahun 2505, populasi manusia meledak dan kecerdasan terus menurun, sampai manusia tidak dapat menyelesaikan masalah kecil seperti membuang sampah. Akhirnya, sampah terus menumpuk selama bertahun-tahun dan menjadi gunungan sampah. Suatu hari terjadi bencana besar longsoran sampah. Kotak hibernasi Joe masuk ke sebuah rumah. Orang di rumah itu bernama Frito. Frito benar-benar mengabaikan tumpukan sampah yang masuk ke rumahnya. Dia tetap melanjutkan menonton acara aneh di TV.
Joe keluar dari kotak hibernasi dengan kepala pusing. Dia bertanya di mana Collins. Apakah kita ada di markas? Frito menjawabnya dengan kata-kata kasar dan kotor. Joe terus bertanya, aku di mana? Dan Frito meresponnya dengan nada makin marah dan kesal. Frito bangun dari bangkunya yang ternyata adalah toilet. Dia melempar Joe keluar rumahnya. Di luar rumah, Joe bingung melihat sekelilingnya dan berpikir banyak yang telah berubah dalam waktu 1 tahun. Joe jalan berkeliling berusaha mencari pertolongan. Dia melihat sekelompok orang di pinggir jalan berbicara dengan bahasa yang aneh dan kampungan. Joe bertanya pada mereka dengan nada suara yang biasa dia pakai, tapi mereka merasa Joe berbicara dengan nada sombong dan tinggi. Mereka akhirnya mengusir Joe. Joe bingung dan masih merasakan pusing di kepalanya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Joe mengatakan pada resepsionis kalau dia adalah tentara yang mengikuti proyek percobaan dan dia merasakan pusing di kepalanya. Resepsionis itu tidak mengerti apa yang Joe bicarakan, jadi dia memencet tombol dengan asal di mejanya. Kemudian mesin suara menyuruh Joe untuk ke area diagnostik di sebelah kanan. Sebelum ke area diagnostik, Joe minum air keran, tapi air yang keluar adalah minuman berenergi berwarna hijau bernama Brondo. Joe bertanya pada seorang laki-laki di mana dia bisa minum air. Laki-laki itu menertawakan Joe karena dia minta air yang biasa digunakan di toilet. Ternyata semua orang di dunia menggunakan Brondo untuk minum dan untuk kegiatan sehari-hari, sedangkan air mineral hanya digunakan di toilet. Kemudian Joe pergi ke area diagnostik di mana dia diminta untuk memasang suatu alat ke mulut, telinga, dan lubang pantat. Tapi ternyata perawat itu salah memberikan alat yang tepat untuk dipasang di mulut, telinga, atau lubang pantat. Dengan jijik, Joe cepat-cepat menyelesaikan pemeriksaan itu. Ketika menunggu dokter, dia melihat tahun di majalah tertulis 2505, namun dia berpikir mungkin tahunnya salah cetak. Dokter pun datang. Dia menjawab pertanyaan Joe dengan asal-asalan dan kasar, sambil merokok dan menaikkan kaki ke meja. Dia juga mengatakan kalau hasil diagnosis Joe menunjukkan kalau dia terbelakang, dan meminta Joe untuk membayar $5 miliar. Joe melihat tagihan yang diberikan oleh dokter. Dia melihat tahun yang tertulis sama dengan yang di majalah, yaitu 2505. Akhirnya dia menyadari kalau dia sebenarnya telah berada di dalam kotak hibernasi selama 500 tahun. Joe hampir tidak percaya, dan ketika dia melihat ke jendela, betapa terkejutnya dia melihat kondisi kota saat ini. Dia melihat gedung-gedung mau rubuh dan beberapa ada yang diikat dengan tali. Selain itu terlihat sampah memenuhi kota. Sementara itu si dokter panik karena Joe tidak memiliki tato nomor penduduk di pergelangan tangannya. Kemudian dia memanggil polisi. Sedangkan Joe panik melihat keadaan kota dan melarikan diri dari rumah sakit tanpa membayar tagihannya. Joe terbangun di dunia yang krisis. Ekonomi dalam keadaan hancur. Film paling laris di negara itu berjudul Pantat. Dia pergi melihat film yang memenangi piala Oscar. Filmnya hanya memutar bagian pantat selama 90 menit, tapi semua orang terlihat menyukai film itu. Pada malam hari, Joe ditangkap karena tidak membayar tagihan rumah sakit dan tidak memiliki nomor penduduk di pergelangan tangannya. Akhirnya dia dibawa ke pengadilan. Dia didampingi oleh pengacara bernama Frito, pria yang pertama kali dia temui ketika dia keluar dari kotak hibernasi. Pengadilan berisi orang-orang yang bodoh, mereka hanya mengolok-olok Joe dan menertawakannya. Pengacaranya juga tidak membelanya, dia malah membuat pernyataan yang memberatkan Joe, yaitu kalau Joe merusak rumahnya dan tidak mengganti rugi kerusakannya. Joe berusaha untuk membela dirinya dengan mengatakan yang sebenarnya dengan jelas dan logis. Tapi karena di pengadilan isinya hanya orang yang bodoh, maka tanpa bukti yang akurat, akhirnya hakim menyatakan Joe bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara itu, Rita yang juga sudah keluar dari kotak hibernasi sedang berusaha menelpon manajer dan juga pacarnya Upgrade.
Namun dia tidak bisa menghubunginya karena biaya untuk menelponnya itu sebesar $2.000. Dia didekati oleh seorang pria. Dia menipunya dan meminta uang padanya. Ketika dia melihat uang itu, dia mengatakan banyak sekali yang berubah hanya dalam waktu 1 tahun. Pada saat yang sama, Joe dibawa ke tempat pembuatan tato otomatis untuk membuat nomor penduduk di pergelangan tangannya. Mesin itu menanyakan nama Joe. Dia menjawab kalau dia tidak yakin siapa namanya. Mesin itu membacakan nama Joe sebagai tidak yakin dan mencetak tato di lengannya. Orang-orang di sekeliling Joe memanggilnya dengan nama tidak yakin. Kemudian dia dibawa ke tempat tes kepribadian dan IQ. Isi tes hanya memberikan pertanyaan yang dasar dan mudah saja. Joe menjawab semuanya dengan benar dan terkejut melihat orang-orang di sekitarnya tidak bisa mencocokkan bentuk benda. Setelah itu, dia dibawa ke penjara. Dia akhirnya menyadari bahwa semua orang di dunia saat ini bodoh. Jadi dia memberitahu penjaga bahwa dia seharusnya keluar dari penjara hari ini. Karena penjaganya bodoh, dia memberitahu Joe arah keluar penjara. Sebelum keluar, tato di lengannya di-scan dan penjaga mengatakan seharusnya kamu masuk penjara bukan keluar penjara. Joe mengelabui penjaga itu dan langsung lari keluar penjara. Joe mendatangi rumah Frito. Dia meminta bantuannya untuk mencari mesin waktu, jadi dia bisa kembali ke waktu 500 tahun yang lalu. Frito tidak mau membantunya, tapi Joe menipunya dengan mengatakan kalau dia akan memberikan $80 miliar jika dia membantunya. Akhirnya Frito mengatakan kalau dia mengetahui di mana mesin waktu itu. Tiba-tiba polisi mengetuk pintu rumah Joe. Mereka berdua pergi melalui jendela menuju ke museum. Di perjalanan mereka bertemu Rita yang sedang menipu seorang laki-laki. Joe mengajaknya masuk ke mobil. Di dalam mobil, Rita terus berbicara kalau dia takut upgrade datang untuk mencarinya karena dia punya hutang padanya. Joe mengatakan kalau upgrade pasti sudah meninggal karena sudah 500 tahun berlalu dan memintanya untuk tidak khawatir. Pada suatu jalan, tiba-tiba tato di pergelangan tangan Joe terscan, jadi polisi mengetahui lokasi Joe. Polisi secara otomatis mematikan baterai mobil Frito. Mereka keluar dari mobil dan pergi dari tempat itu. Tidak lama polisi datang menembaki dan membakar mobil Frito. Orang-orang yang melihat ikut-ikutan membakar mobil Frito dan malah berantem satu sama lain. Setelah melihat kejadian itu, Joe, Frito, dan Rita buru-buru lari menuju ke tempat mesin waktu berada, ke Costco, pusat perbelanjaan. Dari sana mereka akan naik kereta menuju ke tempat mesin waktu berada. Saat mereka menunggu kereta, Rita pergi ke toilet. Ketika sedang menunggu Rita, tiba-tiba pergelangan tangan Joe terscan. Seketika pengeras suara mengumumkan bahwa ada penjahat buron di area itu. Kereta tiba, Frito naik kereta sendirian dan Joe ditangkap polisi, tapi kali ini dia tidak dibawa ke penjara melainkan ke Gedung Putih. Di sana Joe yang bingung bertemu dengan Presiden Camacho dan menterinya. Presiden mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa dia pikir kepala Joe akan lebih besar karena dia pintar. Ternyata hasil tes IQ yang dilakukan Joe di penjara merupakan yang tertinggi yang pernah mereka lihat. Oleh karena itu, karena kecerdasannya, Presiden mengangkat Joe sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru. Joe tambah terkejut lagi ketika mereka mendeklarasikan Joe sebagai orang terpintar di dunia. Kemudian mereka mengadakan rapat kabinet yang dihadiri para menteri dan perwakilan rakyat. Presiden mengumumkan masalah kelangkaan pangan dan badai debu akan diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang baru yaitu Tidak Yakin, alias Joe. Presiden juga mengatakan Joe akan menyelesaikan masalah tanaman yang mati dan akan menumbuhkan tanaman yang mati itu dalam waktu 1 minggu. Dia juga berjanji akan mengampuni hukuman penjara Joe jika dia dapat menyelesaikan masalah. Jika Joe tidak dapat menyelesaikan masalah, Presiden akan menghajar Joe habis-habisan dan memasukkannya ke penjara. Setelah rapat kabinet, Joe mengadakan rapat dengan para menteri. Mereka menanyakan kepada Joe apa rencana dia untuk menyelesaikan masalah tanaman yang mati. Menteri yang hadir meminta Joe untuk mengatakan sesuatu yang cerdas.
Jadi Joe mengatakan beberapa kata rumit secara acak yang membuat mereka percaya bahwa dia sebenarnya pintar. Frito datang diantar oleh pengawal, kemudian Joe meminta Frito untuk menggambar peta lokasi mesin waktu. Setelahnya Joe mengajak mereka ke ladang di mana tanaman seharusnya ditanam. Dia juga meminta mereka untuk mencari Rita karena dia bisa membantu menghidupkan tanaman. Sekarang semua orang berada di lapangan di mana Frito diam-diam menyerahkan peta kepada Joe. Pada saat yang sama Rita tiba di sana. Joe merencanakan mengajak Rita untuk melarikan diri dengan peta yang diberikan Frito. Namun rencananya gagal karena peta yang dibuat Frito hanya sebuah garis. Kemudian Joe memeriksa tanaman. Dia menyadari bahwa orang-orang telah menyirami tanaman dengan minuman berenergi Bronto. Joe mengadakan rapat kabinet lagi untuk meminta mereka mulai menggunakan air bukan Bronto. Para menteri menganggap idenya mengerikan. Jadi, daripada berdebat dengan mereka, akhirnya Joe memberitahu mereka bahwa dia bisa berbicara dengan tanaman dan mereka menginginkan air. Joe tidak tahu kalau minuman berenergi itu mengandung garam yang terus tertimbun di dalam tanah selama bertahun-tahun, hingga membuat tanaman mati dan menyebabkan badai debu. Jadi Joe akhirnya bisa memecahkan masalah mereka. Selama beberapa hari semuanya berjalan sesuai rencana. Namun tak lama kemudian, permintaan minuman berenergi Bronto turun menjadi nol dan terjadi penurunan produksi, hingga membuat setengah dari populasi menganggur. Mereka membuat kerusuhan di luar Gedung Putih. Akhirnya semua orang menyalahkan Joe karena menggunakan air bukan Bronto. Berita mengumumkan bahwa Joe diadili di pengadilan karena membuat orang menganggur dan dia terbukti bersalah. Dia dijatuhi hukuman 1 malam di rehabilitasi. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah sebuah arena di mana seorang penjahat dikejar oleh truk besar dan jadi tontonan orang-orang. Rehabilitasi sebagian besar berakhir dengan matinya sang penjahat. Ketika Rita menjenguk Joe di penjara, dia meminta Rita untuk pergi dengan Frito ke tempat mesin waktu berada tanpa dirinya. Rita tidak mau, tapi Joe memaksanya untuk kembali ke masa lalu. Dia meminta Rita untuk memberitahu orang-orang untuk membaca buku, bersekolah, dan memakai otak mereka. Dunia seperti ini mungkin karena orang-orang seperti aku yang tidak pernah melakukan apa-apa, ucap Joe. Joe dibawa ke arena rehabilitasi, sementara Rita dengan sedih kembali ke Gedung Putih, bersiap untuk pergi ke tempat mesin waktu dengan Frito. Acara rehabilitasi disiarkan di televisi nasional. Joe dikejar oleh truk besar sedangkan dia menggunakan mobil kecil. Ketika Frito melihat acara rehabilitasi, Rita melihat ke jendela dan melihat tanaman mawar tumbuh di luar. Dia menyadari bahwa ide Joe untuk menyirami tanaman telah berhasil dan meminta Frito untuk membawanya ke arena. Rita berencana untuk menyiarkan tanaman yang tumbuh di layar TV sehingga hukuman Joe akan diampuni. Sementara itu, Joe masih berusaha menyelamatkan nyawanya dari truk maut. Rita tiba di sana tepat waktu. Dia menyuap seorang kameramen untuk pergi bersama Frito dan memfilmkan tanaman yang sedang tumbuh. Dia kemudian pergi ke ruang pemantauan dan mengambil alih panel kontrol monitor yang ada di sana. Frito akhirnya sampai di lapangan, merekam hasil panen dan disiarkan di layar TV besar di arena rehabilitasi. Melihat itu, Presiden Camacho menyelamatkan Joe dan memaafkan hukumannya. Semua orang yang melihat bersorak gembira. Mereka mengadakan pesta di Gedung Putih. Rita mengungkapkan bahwa dia tidak ingin kembali ke masa lalu karena dia lebih menyukai masa depan. Joe terkejut tetapi tidak memaksanya untuk ikut dengannya. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal, tetapi sebelum pergi, Presiden mengumumkan bahwa Joe adalah wakil presiden yang baru. Semua orang menatap Joe dengan penuh harapan. Akhirnya Joe setuju untuk tetap tinggal di tahun 2505. Frito mengajak Joe ke tempat mesin waktu yang ternyata adalah wahana mainan anak-anak. Beberapa bulan kemudian, Joe terpilih menjadi Presiden Amerika dan Rita menjadi istrinya.
Di bawah era baru kepemimpinannya, orang-orang berharap manusia bisa menjadi cerdas. Joe dan Rita memiliki 3 anak terpintar di dunia.